Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan mengenai tindakan terbaik untuk membawa perubahan atau pengembangan. Banyak keputusan yang dibuat berdasarkan faktor subjektif dan intuisi. Untuk menghindari subjektivitas, ini diperlukan secara objektif untuk mengukur sikap, yaitu melalui teknik skalogram Goodman. Pada gambar 5.1, proses analitis dari analisis kebijakan dan perencanaan menunjukkan tahapan perencanaan. Masa lalu L, pemeriksaan sistem dan formulasi masalah. Masa kini K, penentuan sistem yang sedang berjalan. Dan masa depan D, peramalan penentuan nilai sistem serta perencanaan tindakan alternatif dan evaluasinya. Penjelasan analisis skalogram fokus pada fase keempat, yaitu penentuan sistem berdasarkan kondisi masa kini. Dirancang sebagai alat formal untuk membantu perencanaan dalam menganalisis solusi secara objektif. Skalogram adalah teknik analisis untuk mengidentifikasi skala tunggal berdasarkan efektivitas sikap dalam kondisi yang ada. Merupakan keturunan dari teknik analisis faktor dan pengelompokan. Tujuan modul menjelaskan konsep prinsip dasar dan teknik metode analisis skalogram dalam perencanaan dan menerapkan metode analisis skalogram dalam proses perencanaan. 1. Menyusun matriks jawaban tabel 5,1. Jawaban responden ya tidak terhadap beberapa pertanyaan dikumpulkan dan disusun dalam bentuk tabel. Setiap baris adalah individu dan kolom adalah pertanyaan. 2. Membuat matriks objek flash variabel tabel 5,2. Jawaban diklasifikasikan ke dalam nilai, T tinggi, E sedang, E rendah. 3. Mengubah ke matriks kelas nilai tabel 5,3. Menyusun tabel yang memetakan objek terhadap kelas nilai dari masing-masing variabel. 4. Konsistensi jawaban tabel 5,4. Susun ulang posisi objek dan variabel agar memenuhi prinsip konsistensi. Objek dengan skor tinggi dipindah ke atas, variabel dengan kelas tinggi dipindah ke kanan. 5. Scoring dan peringkat tabel 5,5. Pemberian skor berdasarkan posisi titik pada kotak, tinggi T sama dengan 4, sedang S sama dengan 2, rendah S sama dengan 0. Total skor digunakan untuk menentukan peringkat objek. 6. Menghitung koefisien reproducibility, mengukur tingkat kebenaran skalogram seberapa konsisten data dapat direproduksi. Rumus digunakan untuk menghitung error dan validitas hasil skala. Tabel 5,6 cluster yang terbentuk. Tabel 5,7 ukuran masing-masing cluster dalam faktor. Menampilkan dominasi tip faktor N, S, T untuk tiap cluster dalam faktor 1 dan faktor 2. Kode R sama dengan rendah, S sama dengan sedang, T sama dengan tinggi. Contoh, cluster 1, faktor 1 sama dengan T, faktor 2 sama dengan S. Cluster 2, faktor 1 sama dengan R, faktor 2 sama dengan T. Cluster 6, faktor 1 sama dengan R, faktor 2 sama dengan R. 3. Rumus penghitungan tingkat penguasaan menjelaskan cara menghitung tingkat penguasaan materi berdasarkan jumlah jawaban benar, kriteria 90-100% baik sekali, 80-89% baik, 70-79% sama dengan cukup, 70% kurang. Kegiatan belajar 2. Penerapan metode analisis skalogram dalam perencanaan. Tujuan, mempelajari penerapan metode analisis skalogram untuk menentukan hierarki atau tingkat prioritas suatu wilayah, misalnya kecamatan, berdasarkan berbagai faktor penentu, terutama dalam konteks perencanaan lokasi industri. Faktor penentu penilaian lokasi industri. 1. Bahan baku. 2. Faktor ketersediaan air. 3. Ketersediaan listrik. 4. Daya hubungan internal. 5. Daya hubungan eksternal. 6. Fasilitas sosial ekonomi. 7. Ketersediaan tenaga kerja. Tabel 5,8 matriks data antara objek dan variabel penilaian. Menampilkan nilai dari 6 kecamatan berdasarkan 7 faktor penentu dengan skor kualitatif. R sama dengan rendah, S sama dengan sedang, T sama dengan tinggi. 5.9 matriks antara objek terhadap kelas nilai variabel menampilkan distribusi skor dari 12 objek kemungkinan kecamatan berdasarkan 7 variabel yang dikategorikan ke dalam 3 kelas, tinggi, sedang, dan rendah. Data ditampilkan menggunakan simbol bintang untuk menunjukkan kehadiran nilai pada kelas tertentu. Tabel ini menampilkan hasil penyusunan berdasarkan prinsip konsistensi, diberi warna hitam kotak penuh, untuk menandai konsistensi skala antara objek dan variabel. Kolom S menunjukkan total skor tiap objek, sedangkan kolom P menunjukkan peringkatnya.
Terlihat bahwa Banjarsari Objek 12 memiliki skor tertinggi, 8 dan peringkat 1. Tabel 5-11 menit, matriks antar objek terhadap kelas, nilai variabel skor dan peringkat. Sama seperti tabel 5,10, tetapi fokus pada skor total dan urutan peringkat yang lebih detail. Dihitung koefisien reproduktibilitas sama dengan 84,98 sama dengan 0,857, menunjukkan konsistensi cukup tinggi. Interpretasi, Kecamatan Banjarsari memiliki skor tertinggi di antara kecamatan lainnya dan dinyatakan layak menjadi pusat lokasi industri. Tabel sebelumnya dari halaman 5-12 menit, daftar kecamatan dan faktor penentu. Menampilkan 15 kecamatan dan bagaimana mereka diberi skor berdasarkan faktor penentu 17 dalam bentuk skala R rendah, tertinggi. Terlihat bahwa Banjarsari memiliki T untuk semua faktor penentu, menunjukkan performa tinggi secara menyeluruh. Tes formatif dan pengukuran tingkat penguasaan H51.16. Tujuan mengukur tingkat penguasaan peserta terhadap materi, rumus yaitu tingkat penguasaan sama dengan sigma nokta dalam skalogram sigma nokta total kali 100%. R 11 bagi 4 kali 100% sama dengan 78,6%. Error sama dengan 100% dikurang R sama dengan 21,4%. Interpretasi hasil 90 kurang 100% sama dengan baik sekali, 80 kurang 89% sama dengan baik, 70 kurang 79% sama dengan cukup, kurang dari 70% sama dengan kurang. Jika penguasaan lebih dari 80%, peserta dapat lanjut ke modul berikutnya. Kunci jawaban tes formatif 1 dan 2 hal 5.17. Tes formatif 1 menunjukkan klaster berdasarkan klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Diberikan skor pada setiap klaster berdasarkan jumlah kolom berisi X. Bobot tinggi sama dengan 3, sedang sama dengan 2, rendah sama dengan 1. Skor tertinggi klaster skor 6, skor terendah klaster 5, 6, dan 7 skor 2. Tes formatif 2, wilayah dengan skor tertinggi Kecamatan Subang, wilayah dengan skor terendah kecamatan seperti Compreng, Cipadai dengan skor 2. Perhitungan error skalogram menilai keakuratan urutan skalogram dalam tes dengan rumus bawah.